adalah baik bila mana kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Dengan kedekatan ini akan memberi kita ruang memohon kepadanya di dalam segala pergumulan. Dia adalah pendengar yang baik dan setia. Dengan penuh kasih pasti mendengar dan menjawab berbagai pergumulan kita. Bila mana kita lelah dalam berbagai soal, jangan sampai kita juga ikut lelah memohon kepada Tuhan. Tetaplah suarakan semua persoalan kita kepada Dia yang akan menjawab seluruh pergumulan kita. Satu jawaban yang indah juga saat Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Selamat hari Minggu ke-18 setelah Trinitatis Bapa, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Nehemia 5 ayat 1 sampai dengan 13. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, "Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup." Dan ada yang berteriak, "Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan." Juga ada yang berteriak, "Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain." Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, "Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu." Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, "Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah." Kataku, "Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembali kepada mereka hari ini, juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih pada mereka." Ungkapan mereka, "Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan." Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, "Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa." Dan seluruh jemaat itu berkata, "Amin," lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Di dalam doa selalu kita akhiri dengan ungkapan amin. Jadilah demikian. Allah pasti mendengar doa ini.
Ungkapan ini kita nyatakan dalam setiap doa, sebab kita yakin pasti tentu Tuhan mendengar dan mengabulkan permohonan kita dalam kebersamaan dengannya. Saat ini kita dipanggil untuk bersimpati dan berempati kepada sesama saudara di dalam hidup. Bukan justru saling menyakiti yang satu dengan yang lain. Sebagai orang yang sudah menerima belas kasihan Allah, maka kita juga akan bersikap welas kasih bagi sesama. Saat Nehemia menjadi gubernur di Israel, terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Golongan kaya, yakni para bangsawan dan pejabat, ternyata menindas orang miskin, sampai-sampai anak-anak mereka menjadi budak untuk boleh makan. Inilah tabiat manusia, dosa keserakahan, sampai tidak peduli kepada sebangsanya. Mendengar hal ini, Nehemia katakan, sangatlah marah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu dia membuat satu sidang jemaah yang besar. Inilah yang dikatakan kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kamu. Mereka yang melakukan hal ini, yang tidak benar ini, berdiam diri, karena tidak dapat membantah. Lalu ditegaskan kembali, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Ternyata takut akan Allah akan memperbaiki hati untuk peduli dan berbelas kasihan kepada sesama. Ini jualah hal yang tepat. Bila mana kita marah kepada orang-orang yang tidak peduli kepada sesama, yang membebankan penderitaan kepada sesamanya. Bila mendengar suara Nehemia ini, berarti dia bersedia dituntun Tuhan menyuarakan suara kenabian melalui jabatan yang diberikan padanya. Tuhan menjawab jeritan umatnya melalui tindakan Nehemia yang menjadi alat Tuhan. Maka kebijakan setiap pemimpin yang menjadi hamba Allah tentunya kebijakan yang berkeadilan, yang memberi kesejahteraan bagi semua orang. Hal ini dilakukan Nehemia selama 12 tahun dia memimpin. Rapat akbar yang dilakukan Nehemia menjadi berkat, sebab ada keputusan yang disetujui bersama. Inilah yang dikatakan peserta rapat, kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Jawaban ini segera ditindaklanjuti sang gubernur, jangan sampai hanya menjadi notulen belaka. Lalu dia memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah
bahwa mereka akan menepati janji mereka. Dia juga membuat simbol supaya semua setia terhadap janji, sambil mengebas lipatan baju dia mengatakan, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hamba. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sangat baik bila mana ada perubahan sikap atau pertobatan bagi orang-orang yang melakukan hal tidak baik terhadap sesamanya. Dan ketika suatu rapat diakhiri dengan nyanyian dan doa, biarlah itu sebagai materai bahwa hasil rapat yang baik akan dipenuhi dengan seksama. Saat kita menjerit, berseru, Tuhan sedang mendengar dan berfirman bagi hambanya untuk melakukan berbagai kebaikan di dalam kepemimpinannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami setiap orang Tuhan perkenan dalam berbagai tindakan kami. Kami boleh menjadi alat Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan di sekitar kami. Sertai kami ya Tuhan. Berikan selalu hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pasangan pendoa
Jesus glorified corona, lama bosan nadodoi. Rahabio, mangelahon ratapi, Jesus glorified corona, lama bosan nadodoi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.